Jumpa lagi di program Yesus Kuatku di tahun 2026 yang baru ini. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat tahun baru, selamat memasuki dan menikmati tahun 2026 ini. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjadi yang terutama dalam hidup kita semua. Mari siapkan hati untuk hari ini terima firman yang baru, sehingga sepanjang hari ini firman menjadi pedoman kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sebelumnya saya undang kita semua berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Bersyukur Tuhan, hanya oleh kemurahan-Mu kami boleh ada di hari pertama tahun baru 2026 ini Tuhan. Terima kasih. Sepanjang tahun yang lalu Tuhan sudah pelihara kami. Dan Tuhan, dengan pengalaman kami bersama Engkau, kami ingin tetap setia mengiring Tuhan. Tolonglah juga di awal tahun ini, di hari pertama dari tahun 2026 ini. Kami mohon Engkau berfirman untuk kami, untuk menjadi pedoman hidup kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami akan siapkan hati untuk terima firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah He's Got You. Dengan ayat pendukungnya diambil dari Yesaya pasal 41 ayat 10. Kita lihat dulu arti He's Got You. Itu artinya He is willing to help, to support, or comfort you. Dia, Allah kita, ingin menolong, mendukung, dan menghibur kita. Ayat pokok kita mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Biarlah di tahun 2026 ini, mulai hari pertama ini, kita camkan nasihat firman ini menjadi kekuatan kita untuk berjalan bukan hanya di hari ini, tetapi di sepanjang tahun 2026 ini. Agar kita jangan takut menjalani hari-hari di depan kita, sekalipun keadaan memang tidak akan menjadi lebih baik. Dalam ayat pokok kita, dikatakan di sana, janganlah takut sebab aku menyertai kamu. Aku menunjuk kepada Allah sendiri yang berbicara. Allah sendiri yang berkata-kata dalam ayat ini. Oleh sebab itu ayat ini menjadi janji Allah bagi kita semua. Mengapa kita tidak perlu takut? Mari kita renungkan bersama-sama. Ada begitu heran janji Allah buat kita di dalam ayat pokok kita pada pagi hari ini. Yang pertama, jangan engkau takut karena Allah berkata, aku menyertai engkau. Alkitab King James Version menggunakan kalimat, for I am with thee. Aku ada bersamamu. Allah ada bersama kita. Allah yang maha kuasa itu, Allah yang adalah sang pencipta semesta alam ini, termasuk pencipta manusia. Allah yang adalah juru selamat kita, Allah yang sangat mengasihi kita. Dia mengirimkan anak yang tunggal untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Allah itulah yang berjanji akan menyertai engkau, akan menyertai kita, juga menyertai kita di sepanjang tahun ini. Saudara, kita tidak sendiri, kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu dekat dengan kita, bersama kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita, Allah beserta kita. Kemana kita pergi, di mana kita ada, Dia pun ada bersama kita. Kita tidak perlu takut dengan hidup ini. Hidup kita akan terlindung, akan terjaga dengan aman di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Poin kedua dari mengapa kita tidak perlu takut, dikatakan di sana, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu.
Janganlah bimbang, jangan ragu saudara, sebab dia bukan manusia biasa. Yesus Tuhan kita memang dia sudah menjadi manusia 100%, tetapi dia adalah Allah 100%. Kita tidak perlu ragu akan kemahakuasaannya. Dia adalah Allah. Aku ini Allahmu, kata Tuhan. Haleluya. Begitu tegas Allah mau nyatakan kepada kita, seperti mau ingatkan kita. Tuhan adalah Allah kita. Tidak perlu bimbang dengan semua janjinya. Dan dia bukan manusia yang bisa mengingkari janji. Dia selalu akan memenuhi semua janji-janjinya bagi kita. Dan kalau dia berjanji menyertai kita juga di sepanjang tahun ini, pasti dia akan menggenapinya. Puji Tuhan. Poin ketiga kita akan lihat kenapa kita harus jangan takut. Karena aku, kata Tuhan, akan meneguhkan engkau. King James Version mengatakan, I will strengthen thee. Aku akan menguatkan engkau. Tuhan sendiri yang akan meneguhkan kita. Tuhan sendiri yang akan menguatkan kita. Membuat kita tidak goyah di dalam berdiri di atas kebenaran Tuhan. Membuat kita tetap teguh apapun yang datang. Angin boleh sekuat-kuatnya datang meniup hidup kita. Badai tofan apapun. Tetapi karena Allah sendiri yang menguatkan kita. Yang meneguhkan kita. Maka kita tidak akan goyah. Asal kita tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Poin keempat adalah aku akan menolong engkau, kata Tuhan. Jelas lagi di sini. Aku yang adalah Allah kita. Dia yang menolong kita. Dia yang maha kuasa itu. Jangan lupa. Dia maha kuasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Dan dialah yang akan menolong kita saat kita membutuhkannya. Tetapi ingat, dia akan menolong kita pada waktunya. Jangan kita mengharap waktu kita, tetapi kita belajar untuk berharap Tuhan, pertolongan Tuhan pada waktunya Tuhan. Dia tidak pernah terlambat, dia selalu tepat pada waktunya untuk menolong kita. Puji Tuhan. Poin terakhir dari mengapa kita tidak perlu takut dikatakan dalam ayat pokok kita adalah aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. King James Version mengatakan I will uphold thee. Dia akan menegakkan kita. Dia akan menjunjung tinggi kita. Dia akan mendukung kita, membenarkan kita. Kalau dia mendukung kita, dia mendukung dengan tangan kanan kebenarannya yang membawa kemenangan. Haleluya. Tangan kanan itu berbicara dari kemahakuasaan. Dan kalau tangan kanannya itu yang mendukung kita, kita akan berkemenangan saudara. Dalam Roma pasal 8 ayat 37, di sana ada janji Allah. Bersama dia kita akan lebih dari orang-orang yang menang. Meskipun akan ada banyak kesusahan, akan banyak masalah, akan banyak kekecewaan, air mata, penyakit dan sebagainya tuh. Tetapi saudara, kalau kita bersama Tuhan, dia yang akan mendukung kita itu akan membuat kita lebih dari orang-orang yang menang. Haleluya. Kalau kita ingat janji-janji Allah ini, biarlah juga mulai hari pertama di 2026 ini, jangan kita takut. Tetap iring Tuhan, tetap hidup di dalam kebenarannya, tetap mengikuti kehendak Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama. Bapa Sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kalau hari ini kami akan menjalani Tuhan, kami tidak mau berjalan sendiri, tidak mau berjalan dengan kekuatan sendiri, tetapi kami mau berjalan dengan pedoman firman-Mu ini bahwa Engkau bersama kami, bahwa kami akan dapat melakukan apapun Tuhan bersama Tuhan dan kami akan memuliakan Engkau. Roh Kudus pimpinlah hidup kami. Kami serahkan hidup bahkan di sepanjang tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama Yesus aku kuat.